Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Jumat 14 Januari 2022. Mari pada hari ini kita saling mendoakan supaya kita selalu mendapatkan berkat, kasih dari Tuhan Yesus. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesuatu yang sangat menarik sebenarnya bisa kita lihat di sini. Betapa Tuhan Yesus itu dikelilingi oleh begitu banyak orang. Dikisahkan, datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Begitu banyak orang, begitu penuh. Karena apa? Tuhan Yesus itu punya kasih, punya wibawa yang penuh dengan cinta. Dia mengajar orang, tidak menghakimi, tidak menyudutkan, tidak menjelekkan, selalu memberi harapan, mewartakan keselamatan, mewartakan kerajaan Allah, membawa sukacita. Dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah memperhatikan mereka yang sakit, memperhatikan mereka yang menderita, menolong, menguatkan, menyembuhkan, mentahirkan orang yang sangat menderita, orang yang sakit. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Maka dari itu ada peristiwa yang sangat menarik ketika ada orang lumpuh tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus. Lalu orang itu diangkat ke atas lewat atap yang dibuka lalu diturunkan di depan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Ada satu kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus selain menyembuhkan. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi kalimat dari Tuhan Yesus ini mendapat reaksi dari ahli-ahli Taurat pada saat itu, di mana mereka kemudian merasa tidak nyaman ketika Tuhan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Bahkan Tuhan Yesus yang melakukan kebaikan itu dikatakan menghujat Allah. Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni orang selain Allah sendiri? Dari kalimat ahli Taurat ini kita bisa melihat siapa itu Tuhan Yesus yang punya kuasa mengampuni orang berdosa. Hanya Allah yang bisa mengampuni, kata ahli Taurat tersebut. Jadi kita bisa melihat kalimat dari ahli Taurat itu, siapa itu Tuhan Yesus yang punya kuasa mengampuni orang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, meskipun Tuhan Yesus mendapatkan penilaian yang jelek, mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, menyudutkan Tuhan Yesus meskipun Tuhan Yesus itu berbuat baik, tapi Tuhan Yesus tidak pernah menyesal berbuat baik. Tidak pernah menyesal berbuat kasih. Dia selalu terus mau berbuat kasih. Sampai akhir hayatnya, limpahan kasih, limpahan karunia dari Bapa yang diterima oleh Tuhan Yesus, disalurkan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu menyembuhkan, menguatkan, mentahirkan, mengampuni. Ini daya kekuatan ilahi yang ada pada diri Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari saya pikir dengan rahmat baptisan, ketika kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus, kita bukan hanya menjadi pengikut Tuhan Yesus begitu saja, tetapi kita mendapatkan daya kekuatan ilahi dari Tuhan Yesus. Dan mari daya kekuatan ilahi itu kita gunakan dalam hal-hal yang positif, membantu, menolong, menyembuhkan, mengangkat derajat sesama manusia. Yang penting adalah kita mau berbuat baik, berbuat kasih kepada mereka. Jangan pernah ada dalam pikiran kita kehendak untuk mau berbuat jahat. Jangan pernah mau dalam pikiran kita ini untuk berbuat dosa. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Mari kita terus menebarkan kekuatan daya ilahi yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya mereka pun mendapatkan daya kekuatan ilahi tersebut. Daya kekuatan ilahi itu adalah cinta kasih, kebaikan, kebenaran, sukacita, kedamaian yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita ini.
Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga hidup kita berkenan kepada Tuhan, dan sekali lagi, teruslah berbuat kasih, teruslah berbuat baik. Jangan khawatir dengan ucapan-ucapan dari orang lain. Semasa kita masih bisa berbuat kasih, berbuat baik, itu kehendak Allah. Terus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.